kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, jamaah Pertiwi Mengaji yang saya hormati, saya cintai. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia. Karunia Allah ini melimpah pada kita semuanya. Assalamualaikum Umi. Rahmat Allah ini melimpah pada kehidupan kita semuanya melalui saluran-saluran kehidupan kita. Ya. Melalui keluarga kita, istri anak-anak kita, melalui profesi kita, pekerjaan kita, melalui apa saja dalam kehidupan ini. Ini semua adalah karena rahmat Allah yang malam ini nanti akan kita bahas. Ya. Jadi bagaimana kita menggapai rahmat Allah lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau Allah itu menyayangi kita, apapun yang kita inginkan, insya Allah nanti akan diberikan. Ya. Sama aja kalau anak-anak kita, kalau kita menyayangi anak-anak kita, ya, anak-anak kita menyayangi kita, apapun yang mereka inginkan, insya Allah kita akan mencoba berusaha untuk memberikannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sholawat dan salam, mari kita senantiasa sampaikan untuk hubungan kita, pimpinan kita, panutan kita, ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita pada Islam, pada keselamatan, ya. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pertiwi Mengaji kita sudah yang ke-27 dan Pertiwi Mengaji kita bagi Bapak Ibu, para jamaah yang baru bergabung, saya ingin menyampaikan selamat bergabung di jamaah Pertiwi Mengaji ini. Ini adalah kajian 2 mingguan, ya, kajian 2 mingguan dan ngaji kita agak sedikit berbeda. Jadi selain kita mendengarkan, ada paparannya, ada materinya, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya juga, ya, supaya nanti bisa diperdalam. Kemudian juga ada tanya jawab seperti biasa untuk pendalaman kajian kita. Ini adalah channel kita semuanya, Bapak Ibu. Channel ya. Ini adalah kajian kita semuanya, milik kita semuanya, bukan milik saya, bukan milik siapa-siapa, bukan, tapi ini milik kita semuanya. Mari kita ramaikan kajian kita hidupkan kajian kita semarakkan kajian kita ini untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Suarsono yang telah memberikan sambutan basket prolog untuk topik Pertiwi Mengaji pada sesi 27, yaitu yang sama-sama kita ketahui bahwa pada malam ini topiknya adalah bagaimana meraih rahmat Allah ditinjau dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, marilah kita sama-sama menekan paparan dari Ustadz Muhsinul Huda dengan topik menggapai rahmat Allah. Oke. Begitu kepada Pak Ustadz, waktu dapat kami persilahkan. Oke, makasih Pak Nur Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wal imdadat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ifadilatul Muhtaram wal Mukarram, koordinator daripada Pertiwi Mengaji Bapak Dr. Suarsono yang kita muliakan, dan Bapak Nur Zaman sebagai host, dan teman-teman semua di Pertiwi Mengaji dimanapun berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung di channel Pertiwi Mengaji pada malam hari ini.
sekali lagi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk bisa bermuwajahah, untuk mendapatkan siraman daripada cahaya-cahaya ilmu daripada Allah dan Rasulnya, karena tidak semua orang pada malam hari ini diberikan Allah kesempatan seperti ini. Namun kita di antara yang banyak tadi yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini, kita dipilih oleh Allah pada malam hari ini untuk mendapatkan fadilah, keutamaan berupa ziyadatun fil ilmi, menambah wawasan ilmu pengetahuan yang digunakan insya Allah menambah kita dekatnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana biasa, kajian kita pada malam hari ini tentunya tidak bisa mencakup seluruhnya, namun hanya mungkin 5-7% daripada kajian para ulama mutaqaddimin. Ya, namun kita berusaha yang sedikit ini bisa berkah dan bisa menuntun kita untuk menjadi hamba yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan Bapak Suharsono, keluarga, Pak Dokter dan semuanya yang telah membuat dan mengkoordinatori seperti mengaji ini menjadi keluarga yang sakinah, dan beliau selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Dr. Suharsono, dan begitu juga teman-teman semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga malam hari ini merupakan malam yang Allah turunkan maunah dan pemahamannya kepada kita semua sehingga dapat memahami apa yang akan kita pelajari dengan sempurna insya Allah. Biidznillah. Oke. Teman-teman sekalian, para hadirin wal hadirat dimanapun berada, kita akan paparkan pada malam hari ini tentang bagaimana kita mendapatkan atau kunci apa yang harus kita dapat, yang perlukan ya untuk mendapatkan meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini ini bentuk PDF yang PPT kali ya, PPT-nya ya, sebentar. Ya, sebentar PPT. Kalau yang ini untuk tampilan di HP itu. Baik, ya, terima kasih Pak. Jadi biar nanti enak. Mohon maaf nih. Kita ulangi lagi. Pak. Siap. Yang PPT. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai muqaddimah daripada kajian kita pada malam ini tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya yang PPT. Oke. Langsung pada pembahasan yang pertama. Ya, pertama arti rahmat secara etimologi atau terminologi. Ya, ini bahasa akademik atau lughatan wa istilahan. Nah, ini secara lughawi dan istilahi. Berikutnya nanti kita akan paparkan pemahaman rahmat dalam tinjauan Al-Qur'an dan hadis. Ya, pembahasan kedua. Yang ketiga, kita akan bahas tip dan kiat bagaimana menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat nanti ada larangan-larangan dari Quran dan hadis tentang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir ya, 3 tipe orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya arti rahmat secara etimologi atau terminologi, lughatan wa istilahan ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mandur dalam kitab Qamus Lisanul Arab, dikatakan bahwasanya ar-rahmah ya fi bani Adam indal Arab riqqatul qalbi wa atfu wa rahmatullah atfu wa ihsani wa rizquh. Kata Ibnu Mandur dalam Kamus Lisanul Arab, ini kamus yang besar ya, beberapa jilid, dikatakan yang dimaksud dengan rahmat itu ialah menurut dalam kajian manusia Bani Adam, menurut bangsa Arab itu apa sih? Kelembutan hati, kelembutan, riqqatul qalbi. Nah, kalau begitu rahmatullah itu apa? Artinya
ialah perasaan kasih sayang, bentuk kasih sayang, perbuatan baiknya, ihsannya Allah, warisku dan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut Al-Imam Ibnu Mandur dalam kitab Qamus Lisanul Arab. Sedangkan secara istilahinya, rahmat itu tidak jauh dari arti lugawinya. Untuk kasih sayang dari Sang Khalik yang Maha Pencipta kepada makhluk secara luas, itu secara istilahi, ya, secara terminologinya. Oke, selanjutnya. Maka sebagaimana umumnya, sejumlah kata-kata yang termuat dalam Al-Quran mempunyai makna lebih dari satu atau sering disebut dalam ilmu tafsirnya itu namanya lafdul mustarak. Satu kata mengandung banyak arti, yaitu mattakhada lafdu wa ta'addada maknahu. Dalam ilmu ulumul Quran disebutkan lafdul mustarak itu apa? Yaitu yang satu bentuk lafadznya tapi berbilang artinya, tapi disesuaikan dengan konteksnya. Dalam Al-Quran sini kata rahmat, ya, disebutkan sebanyak 145 kali. Dan kesemuanya mempunyai beragam makna sesuai dengan konteks pembicaraan. Setidaknya tidak kurang dari 14 arti makna daripada rahmat itu sendiri. Di antaranya kami sebutkan di sini hanya 7 aja. Oke. Pertama, arti rahmat ialah yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Yang artinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Asbabun nuzul ayat ini sebenarnya sangat luas, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya kalau rahmat yang dibawa Rasulullah SAW untuk orang-orang yang mukmin sudah jelas. Sudah jelas, yaitu di dunia dia orang mukmin mendapatkan kenikmatan dan di akhirat juga mendapatkan kemuliaan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bentuk rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang tidak mukmin kepada Allah dan Rasulnya? Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW rahmatan lil alamin ialah bentuknya kepada orang-orang yang selain orang-orang muslim, mukmin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah menjadi rahmat juga. Apa itu rahmatnya? Yaitu tidak diturunkannya azab seperti azab-azab daripada umat-umat terdahulu. Ketika umat terdahulu melawan nabinya, rasulnya, maka Allah membalasnya dengan azab. Nabi Nuh, ya, dilawan oleh kaumnya, berdakwah sampai 950 tahun, dan akhirnya apa? Ditenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, habis seluruhnya. Nabi Soleh, kaum Samud tidak percaya, melawan, diratakan sama Allah Subhanahu wa taala dengan azab halilintar. Kaum Ad begitu juga, dan kaum-kaum yang lain. Tapi lihat umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah diazab seperti azabnya kaum-kaum terdahulu? Tidak. Kalau Allah mau, maka Allah akan gulung, itu orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya akan diratakan seperti umat-umat terdahulu. Tapi tidak. Tapi Rasulullah SAW bentuk rahmatnya kepada orang yang selain orang muslim dan mukmin itu apa? Bentuk rahmatnya tidak diturunkan azab seperti kaum terdahulu. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Nah, berikutnya arti rahmat bermakna agama Islam. Ya. Arti rahmat, saya ingatkan pada para
yang hadirin dan hadirat yang hadir supaya membawa Al-Quran dan terjemahnya ini ya. Nah, ini ada surah Al-Quran surah ayat 8. Nah, coba dibuka As-Surah ayat 8. Ya, dibuka As-Surah ayat 8. Ya. Arti rahmat di situ ialah rahmat berarti agama Islam. Ya, sudah ketemu ayatnya? Sudah. Coba Dan ya. Ya, silakan Dr. Suharsono, sudah ketemu Pak Dokter? Boleh ya. Silakan, monggo Pak. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Nah, itu As-Surah ayat surah ayat itu Al-Qur'an ayat yang surah yang ke-42 ayat 8. Ya. Walau sya'allah la ja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmati wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Oke, selanjutnya arti rahmat berdasarkan agama Islam di surah Al-Fatah ayat 25. Mungkin Pak Nurzaman, hostnya bisa membaca ayatnya sekaligus terjemahnya ini. Monggo Pak Nurzaman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ayya belugho mahillah. Al-Fatah 25. Betul. Liyudkhilallahu fi rahmati mayasa. 25 itu Al-Fat 48 ya, betul. Ini humul ladina sih kalau di sini. Humul ladina kafaru. Humul ladina, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Ayatnya bukan 25 kan, Pak ya? Ayatnya yang 25. Iya, humul ladina kafaru kalau di sini. Terus humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ayya belugha mahillah walaula rijalum mu'minun wa nisa'u mu'minat lam ta'lamuhum ang tata'uhum fatusibakum minhum ma'arrah bi ghairi ilm la yudkhilallahu fi rahmati man yasha. Ya, tajayyalu la'adzabanal ladina kafaru minhum adzaban alima. Nah, ya kita pakai ujungnya ya. Ya, yang liyudkhilallahu fi rahmati may yasha'u law tazayyalu. Nah, itu. Ya. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Ya, rahmatnya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Ya, itu artinya masukkan ke dalam rahmatnya, maksudnya apa? Dimasukkan Islam, dalam ya. Agama Islam. Berikutnya arti rahmat beragama Islam di surah Al-Baqarah ayat 105. Bunda Tuti, Ibunda. Waduh, lagi sakit-sakitan. Yang lain aja. Ya, Bapak Bu Safrina ya, Bu Safrina bisa? Assalamualaikum Ibu. Ibu bagaimana? Ibu Safrina ini ya. Monggo Bu, silakan. Safrinal Jan. Silakan Bu dibaca Bu. Mungkin belum siap Qur'annya. Belum siap? Ya, yang lain. Ya, saya Ustaz. Oke. Yang sudah siap siapa kira-kira? Ya, saya siap, Ustaz. Sudah siap. Ya, udah siap, Bu Sarial. Silakan. Jangan di-unmute, Bu. Nah, silakan, Bu Sarial. Monggo silakan.
Silakan Bu. Silakan Bu. Itunya di unmute Mas Yan. Ya. Speakernya Bu, speakernya. Jangan di unmute. Speakernya. Ya, speakernya Bu. Speakernya ini, ya. Masih unmute itu Bu. Yang lain saja supaya cepat. Oh ya, yang Ya. lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin mir rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatih may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Iya. Yahtassu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ialah Allah yang memberikan kekhususan dengan rahmatnya bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha memberikan karunia yang teramat besar. Nah, jadi dikatakan sini, lanjut Pak. Nah, menariknya kata rahmat yang berarti Islam di sini pasti bersandar pada kata ganti orang ketiga. Yahtassu bi rahmatihi. Kemudian terakhir tadi Allahu apa tadi? Liyudkhilallahu fi rahmatihi. Kemudian yang pertama surat tadi dikatakan liyudkhilaman yasha'u fi rahmatihi. Semuanya disandarkan kepada kata ganti orang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya ke Allah semuanya. Sehingga pasti berarti rahmatnya ini diartikan ialah agama Islam adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat manusia, pada para hambanya yang hidup di dunia ini. Jadi bentuk kata-kata rahmat yang di 3 ayat tadi di atas merupakan bentuk sandaran mudhaf kepada kata ganti orang ketiga yang dimaksud hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama Islam ini merupakan bentuk rahmatnya Allah untuk seluruh umat manusia bagi yang mau menerima agama ini. Begitu. Lanjut Pak Sulaiman. Arti yang ketiga untuk arti rahmat ialah surga. Ya, seperti dalam Al-Imran ayat 107. Coba Bunda Yani. Enggak, silakan dibaca Bunda Yani. Halo, Bunda Yani mana tadi? Ya Ustaz. Monggo silakan dibaca sama artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina bayyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Artinya? Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surganya. Mereka kekal di dalamnya. Oke, makasih Bunda Yani. Jadi orang-orang yang diberikan Allah surga itu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya surganya, mereka sifatnya la ibyaddat wujuhum. Wajah mereka terang, benderang, berseri-seri. Bahkan tangan mereka, kaki mereka bersinar. Karena apa? Min asaril wudu, karena bekas wudu yang digunakan waktu di dunia. Oke, yang kedua arti rahmat bagi surga An-Nisa ayat 175. Ya, ada di antara para jamaah yang membaca? Tafadhol. Bu Nafisa kayak nih. Bu Nafisa yang sudah siap nih ya. Silakan Bu Nafisa. Oke. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Subhanallahul azim. Ya, artinya? Artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga
dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Ya, itu arti rahmat dalam Al-Quran yang berarti bermakna al-jannah, surga. Terima kasih kepada Bunda Nafisa. Kemudian ada surah Al-Jasiyah ayat yang ke-30. Ya. Mungkin di antara jamaah ada yang mau membaca? Yang lain? Al-Jasiyah ayat 30. Pak Nur Zaman coba. Mungkin bisa bantu. Ya, sebentar. 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Iya. Baik, itu arti daripada rahmah bermakna al-jannah, surga. Arti yang keempat dikatakan situ sebelumnya, maaf, dalam sebuah riwayat dikatakan Jabir ya, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa penduduk surga dapat masuk surga semata-mata hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada hadisnya ya. Ada hadis yang sekali lagi menerangkan yang sempat hari itu ada salah persepsi ya di antara yang jadi viral. Maaf, viral karena salah satu yang bahas ialah seorang mufassir ya. Yang ulama kita ya, mufassir yang mengatakan bahwasanya Rasulullah aja itu nggak bisa masuk surga. Loh, kok bisa? Kalau Rasulullah nggak bisa masuk surga, bagaimana kita kan begitu? Yang umatnya yang delohom ini nggak karu-karuan ini. Nah, ternyata di situ itu bentuk tawaduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dikatakan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari Muslim, dari sahabat Sayyidah Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol saddidu wa qaribu wa abshiru. Ya, berbuat baiklah kalian dan mendekatkanlah diri kepada Allah dan berikanlah kabar gembira. Fa innahu la yadkhulu ahadun al jannata la yudkhilul jannata ahadun amalu. Bahwasanya tidak dapat masukkan seseorang ke dalam surga gara-gara amalnya, tidak. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Iya, apakah engkau juga Rasulullah? Qalu wala ana, aku juga. Illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali karena mahfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Di sini ada orang yang salah tafsir. Menganggap bahwasanya Rasulullah aja nggak bisa masuk. Kalau Rasulullah nggak bisa masuk surga lah. Bahkan beliau itu Sayyidul Anbiya Mursalin, bagaimana kita? Jadi tafsiran yang salah. Artinya itu bentuk motivasi Rasulullah SAW pada umatnya tentang rahmat ini, bahwasanya jangan pernah putus harapan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan jangan pernah menyandarkan diri pada amal perbuatan kita tanpa menyandarkan hati kita atas rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa beramal dengan amal perbuatan tersebut. Nah, itu maksudnya. Ya, nanti kalau belajar kitab-kitab yang besar-besar baru paham. Kita ya dasar-dasar dulu lah. Lanjut, monggo. Silakan. Arti rahmat yang berikutnya ya artinya hujan. Nah, kita ini sekarang di Tayam lagi hujan ini. Ya, Bojonggede lagi hujan, lagi musim anomali cuaca katanya. Padahal musimnya memang lagi hujan kan gitu. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 57. Ya. Al-A'raf ayat 57. Silakan. Ya. Mungkin ada jamaah yang membaca Al-A'raf ayat 57. Yang berarti artinya hujan. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Hatta idza aqallat
Sahabang sikolang suknahu li baladim mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Nah, itu arti daripada rahmat. Berarti artinya al-matar hujan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja Pak Nur Zaman. Berikutnya yang arti berarti hujan ialah surah Al-Furqan ayat 48. Ya, kemudian Asy-Syura ayat 28. Ya. Kemudian yang kelima arti rahmat berarti kenabian. Nah, coba pada surah ya, ada penjelasan sedikit. Keberadaan seorang nabi menjadi kebutuhan umat manusia dalam lintas masa. Kedatangan nabi menjadi sebuah rahmat bagi alam semesta, khususnya manusia untuk keluar dari kegelapan hati dan akal. Ada dua kata rahmat yang berarti nabi, yakni pada surah Shad ayat 9. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazain rahmati rabbika azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai pembendaraan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi. Nah, di situ yang dimaksud khazainur rahmah ialah tampuk kenabian. Ya, tampuk kenabian. Yaitu jatah nabi itu nggak bisa dimusyawarahkan. Tapi jatah menjadi seorang nabi dan rasul itu memang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Tidak bisa dimusyawarahkan antar manusia. Ini nanti jadi nabi nih. Gimana kalau Pak Suharsono nanti jadi nabi? Nah, nggak boleh. Atau Pak Komandan. Nggak boleh musyawarahkan, tapi itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Nah, ini maksudnya itu. Khazainur rahmatillah itu rahmanya itu maksudnya kenabian. Berikutnya pada surah Az-Zukhruf ayat 32. Dalam Az-Zukhruf ayat 32 dikatakan, apakah mereka ahum yaksimuna rahmati rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyatahid ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmah rabbika khair mimma yaj'alun. Ya. Panjang nih ayatnya. Panjang ya. Iya. Artinya apakah mereka membagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat manfaatkan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oke. Lanjut untuk menyingkat waktu. Arti rahmat berarti Al-Quran sebagaimana surah Al-Isra ayat 82. Nahnu wanzalna minas samai, apa itu? Kami turunkan dari Al-Quran wa nazzilu minal Qur'ani ma wa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini. Jadi Al-Quran itu sebagai rahmat dan syifa, penyembuh. Juga di surah Yunus ayat yang ke-58 dan di surah Yusuf ayat yang 111. Dan yang ketujuh, arti rahmat ialah berarti pertolongan dan kemenangan. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 17. Ya. Kul man dalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Katakanlah Muhammad, apakah ada yang mampu menjaga kalian dari ketentuan Allah jika dia menghendaki keburukan
atau kekalahan bagi kalian, atau mengendaki rahmat atau pertolongan, kemenangan. Nah, itu arti rahmat, arti rahmat dalam 7 arti ya, 7 arti dalam Al-Quran yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sebenarnya ada 7 lagi, kalau kita bahas terlalu panjang, waktu kita tidak cukup, kita cukupkan. Sedangkan dalam tinjauan hadisnya, di sini ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah ya. Jadi Nabi SAW beliau bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmah. Nah ini, menarik ini. Inna lillahi mi'atu rahmah. Anzala minha rahmah wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Allah itu menurunkan rahmatnya di dunia ini cuma 1% dari 99% rahmat yang ada. Ya, dari 1% ini aja, ya dari 1% ini aja Allah sudah bisa membuat rahmatnya ini luar biasa kepada semua makhluknya. Anak seorang ibu bisa mengasihi bayinya, hewan buas mengasihi anaknya juga, bahkan binatang-binatang saling mengasihi satu sama lainnya. Ini bentuk rahmatnya Allah yang ada di dunia ini, yang 1% itu kekayaan yang melimpah ruah di dunia ini. Nah, kalau ditanya begini, ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, saya sholat itu sudah mulai kecil sholat sampai tua, ya, kok nggak kaya-kaya Pak Ustadz ya? Ada pertanyaan seperti itu, kok nggak kaya-kaya? Itu Cina belakang rumah saya, Ustadz. Ya, Cina belakang rumah saya itu nggak pernah sholat, Pak Ustadz. Kaya Pak Ustadz. Itu apa yang salah sama saya, Ustadz? Loh, jawabannya begini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan untuk menggapai satu rahmat tadi yang sudah dibagi, ya, tidak. Tapi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menggapai, mendapatkan rahmatnya Allah yang 90% yang ada di akhirat. Kalau yang 1% itu nggak usah ibadah pun, ya, orang kafir pun akan dikasih sama Allah rahmatnya tuh, asal rajin bekerja, kemudian kerjanya cerdas, cerdas. Nah kita kerjanya jualan peyek, jualan rempeyek, sak toples minta kaya dari mana toh? Kecuali kalau jual peyeknya satu pabrik baru kaya, kan begitu. Nah, kalau masalah yang 1% tadi semua dibagi, mau yang kafir, yang mukmin, yang mau yang Konghucu, mau yang Kristen, yang Nasoro, yang Buddha, Nasrani, semua dikasih. Dan ikut peraturan dunia. Siapa yang rajin bekerja dia akan kaya, siapa yang cerdas kerjanya dia akan kaya. Tapi yang 99% tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang hamba-hambanya yang beriman, yang beribadah. Nanti kelak dikasih sama Allah yang 99% tadi di akhirat. Itu yang akan kita raih, yang akan kita harapkan. Nah, Ustadz, tapi ada Ustadz yang rajin ibadah tapi tambah kaya. Loh, itu bonus. Dalam kitab Hikam disebutkan di situ bahwasanya kalau Anda mendapatkan orang yang rajin ibadahnya, kemudian Allah kembangkan hartanya, kaya raya, dan hartanya melimpah ruah, ketahuilah itu basyairullahi fil ardi. Itu kabar gembira Allah sebelum dia mendapatkan kabar gembira yang 99% nanti di akhirat. Itu bonus. Luar biasa. Jadi ya, paham ya ini ya tentang konsep rahmat ini ya. Jadi jangan pernah galau, walaupun kita ibadah kita sampai jidat kita misalnya melesnong kayak gini ya. Sampai misalnya sampai hitam-hitamnya itu gara-gara digosok-gosokkan di lantai atau gara-gara kelamaan sujud. Ingat, tujuan kita ialah untuk menggapai rahmatnya Allah yang masih tersimpan di akhirat nanti 99% itu. Yang itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang beriman,
yang mau ibadah dan mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhi daripada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, terutama syirik dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Pak Zaman. Lanjut, langsung. Oke, ya. Yang ini kalangan berputus asa. Iya, kemudian Ustaz? ada yang hadis daripada Abu Hurairah tentang Aqra bin Habis. Oh, yang Bahwasanya ini. ya, Ya tadi sudah. Aqra bin Habis ini lucu. Dia punya Hmm. anak 10 orang. Kemudian ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mencium Hasan, mencium Sayyidina Husain, cucu-cucu beliau, ya. Kata Aqra bin Habis begini, saya anaknya saya 10. Saya nggak pernah cium mereka. Saya nggak pernah guru sama mereka. Lucu, ya kan? Maka kata Rasulullah apa? Innahu man la yarham la yurham. Siapa yang nggak mau ngasih berkasih sayang sama orang, berbuat kasih sayang sama orang, maka tidak akan dikasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Lanjutnya apa ini, Pak? Coba di Larangan larangan. berputus asa. Ya. Oh ya, larangan berputus asa. Larangan berputus asa sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnut min rahmati rabbi illa dhalun. Itu Ibrahim mengatakan tidak ada yang dapat, ya, orang yang berputus asa itu dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nah, artinya tidak mendapatkan fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di surah Yusuf ayat 87, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Oke. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, yuk, Pak. Ya kelihatan saya dari sini tuh. Kecil ya, kelihatannya ya. Kecil? Iya, coba dibesarkan, Pak. Bentar. Ya, Pak Suarsono kecil ya ini ya, tampilan apanya? Tampilan itunya. Tidak seperti tadi, Pak. Tampilannya. Sudah nih, bisa Ini kita, udah Pak. full screen ya. Udah full. Iya, sebentar. Tips dan kiat. Oh iya ya. Oh iya. Tips dan kiat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama ialah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah An-Naml ayat 46. Ialah memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan situ ketika Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya, disebutkan bahwasanya pada waktu itu Nabi Soleh, ya, berdakwah kepada kaumnya, dan kaumnya ini merupakan masih hubungan kerabat seperti Rasulullah, ya, berhubungan kerabat sama siapa ini, Nabi Soleh, ya, hubungan masih kerabat. Ketika Nabi Soleh berdakwah, maka yang awalnya kaumnya itu cinta, senang sama Nabi Soleh, tiba-tiba setelah Nabi Soleh mendapatkan amanah untuk menyampaikan dakwah, maka berbalik 360 derajat, kaumnya ini balik membenci dan bahkan menantang untuk membunuh Nabi Soleh. Maka ditantanglah untuk mengeluarkan mukjizatnya. Akhirnya dikeluarkan mukjizatnya apa? Dikeluarkan mukjizatnya berupa batu terbelah, keluarlah seekor onta. Yang onta ini luar biasa, sekali minum air sumur habis. Air sumur habis. Jadi kaumnya waktu itu dikasih tahu. Jadi ontaku ini kalau
minum 1 hari dan kalian besoknya, karena sekali minum dia menghabiskan air di sumur itu. Akhirnya minum, begitu bergantian, tapi diperbolehkan untuk memerah susunya. Tapi karena kemudian Nabi Soleh terus berdakwah dan para pembesar-pembesarnya ini semakin tidak senang kepada Nabi Soleh, dan akhirnya Nabi Soleh diinisiatifkan untuk dibunuh ontanya tadi, mukjizatnya tadi, padahal sudah dilarang. Nah, maka pada waktu itu Nabi Soleh ketika suatu malam ada 2 orang geng ya. Geng di sini ialah 2 mafia. Di zamannya Nabi Soleh itu pertama namanya Musodda bin Muharraj dan yang kedua bernama Hudar bin Salif. Nah, ini 2 kelompok mafia kelas besar di zamannya Nabi Soleh. Nah, 2 orang inilah yang nanti berperan membunuh untanya Nabi Soleh. Nah, akhirnya dibunuh dan akhirnya turunlah azab. Ya, siapa kaumnya Nabi Soleh? Ada yang tahu? Kaum Samud. Nah, kaum Samud. Nah, inilah yang dihancurkan oleh Allah dengan halilintar. Kemudian dikatakan sebuah kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada aku, pada Allah, agar kamu mendapatkan rahmat? Jadi kunci mendapatkan rahmat pertama ialah istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdid alaikum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Jadi kalau mau istighfar banyak-banyak, Allah akan berikan semuanya, daripada yang nggak punya anak, insya Allah banyak istighfar, insya Allah buka rahim istrinya punya anak. Yang usahanya seret banyak istighfar, insya Allah buka pintu rahmatnya berupa rezeki, maka dilancarkan rezekinya. Intinya dengan istighfar. Nah, itu. Yang kedua ialah amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta perbuatan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Itu pada surah At-Taubah ayat 71. Pak Komaruzaman, Pak Nuzaman bisa dibaca? Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oh, baik, Masya Allah. Jadi, perbuatan amar ma'ruf dan mungkar, ya, dan perbuatan taat yang lain itu sesungguhnya ialah bentuk radar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk sinyal kita kepada Allah Taala untuk yang kita kirim ke Allah dan dibalas sama Allah dengan diturunkannya rahmat-rahmat yang melimpah ruah. Dan yang berikutnya ialah kunci daripada menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala tiada lain tiada bukan yang berbuat kebajikan. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Dan yang keempat, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Nah, ini kalau ada 2 orang, kita kalau ada orang bertikai kadang-kadang kita kepioi itu. Kita tepuk tangani, bahkan diadu, malah dipanasin. Oh, kamu bodoh. Masa sama dia kalah. Malah tambah panas, malah tambah berkelahi. Nah, ini sungguhnya malah menjauhkan rahmat. Surah Al-Hujurat dikatakan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Wattaqullah la'allakum turhamun. Maka damaikanlah 2 pihak yang berselisih di antara 2 saudaramu itu. Maka akan muncul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita mendamaikan orang, maka di situ Allah turunkan rahmatnya. Oleh karena itu
Di antara hal-hal yang diperbolehkan bohong, ya, dibolehkan bohong itu diantaranya ialah bohong ketika kita mendamaikan dua pihak yang bertikai. Itu termasuk bohong yang diperbolehkan. Nah, tidak semua bohong jelek, tapi ada bohong-bohong yang diperbolehkan dalam agama. Di antaranya bohong ini, bohong untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Misalnya fulan A dan B, ini bertikai, berseteru lama. Datang si C, pikiran bagaimana A dan B ini bisa islah, bisa baikan lagi. Maka datang dia ke A. Ya, namanya Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad, itu Pak Budi bilang sama saya sangat menyesal dengan perbuatannya. Dia sangat ingin minta maaf sama Bapak. Kira-kira diterima nggak minta maaf? Oh, saya terima kalau minta maaf. Padahal Pak Budinya nggak pernah bilang begitu itu. Lalu datang dia ke Pak Budi. Pak Budi, Pak Ahmad itu ngomong sama saya, kepingin sekali minta maaf sama Bapak. Dia menyesal. Padahal Pak Ahmad nggak pernah bilang seperti itu. Ya saya terima soalnya. Akhirnya orang itu ditemukan, akhirnya saling peluk-pelukan minta maaf. Ya Allah, mohon maaf Pak ya. Nah, akhirnya turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang itu nggak bertikai lagi. Padahal aslinya dibohongi sama yang C. Nah, itu bohong yang diperbolehkan dalam Islam termasuk. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti itu, Pak. Selanjutnya ada konsep aktualisasi sifat Allah Ar-Rahman dan Rahim dalam meraih rahmatnya. Dikatakan sifat Allah Ar-Rahman dan Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang itu berasal dari kata rahmah. Jadi sumber rahmah yang terdapat dalam ayat Allah yang pertama dalam surah Al-Fatihah yaitu dikenal dengan basmalah. Jika dikaji ya dan diamalkan dalam daily aktivitas kita, aktivitas sehari-hari kita, maka akan muncul dalam hati kita, Allah akan berikan apa? Satu shortcut, ini bentuk shortcut ya. Jalan pintas kita dalam menggapai rahmatnya Allah yang dari yang semua itu apa? Mengamalkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Begini ya, saya kasih ilmu berharga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Itu untuk orang mukmin. Ya dikasih, ya disayang. Ya dikasih, ya disayang. Dikasih di dunianya, nikmat. Di akhirat, ya disayang dengan dimasukkan surga ya Allah. Tapi kalau orang-orang selain orang muslim, orang mukmin, ya dikasih, tapi belum tentu disayang. Dikasih di dunia, dikasih hidup, dikasih kaya, dikasih punya anak semua. Tapi di akhirat belum tentu. Karena sifat rahimnya Allah itu khusus untuk orang mukmin nanti di akhirat. Rahimnya Allah sifatnya kalau kita amalkan ialah semua kita memandang di dunia ini hambanya Allah dan berhak mendapatkan rahmatnya Allah. Kita berbuat pada mereka tanpa memandang strata sosial, tanpa melihat strata kehidupan mereka sehari-hari, tidak. Tapi kita munculkan sifat rahmat itu kepada mereka sehingga rahmat Allah yang di atas akan turun kepada kita karena kita mengamalkan sifat Allah yang rahmat dan rahim kepada semua makhluknya. Dikatakan dalam hadis katakan situ dalam Imam Tirmidzi, sifat ya Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis sahih dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 38 Ar-Rahimun, dikatakan Ar-Rahimun yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu Ar-Rahim subhanatun minar rahman. Faman wasolaha wasolaha Allah wa man qataha qata Allah. Dikatakan situ Ar-Rahman, orang-orang memiliki sifat kasih sayang itu akan disayang Allah Ta'ala. Semua yang ada di makhluk bumi. Maka yang di langit, para malaikat Allah semuanya akan memberikan sayangnya, rahmatnya kepada kamu. Nah, itu kunci. Ya, ini shortcut untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Wa innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Hanyalah yang mendapat rahmatnya Allah
adalah orang-orang yang mempunyai sifat kasih dan sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu. Nah kita menemukan kiatnya sekarang ada 3 tipe orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. 1, hamba yang keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. 2, hamba yang mendapati eksistensi salah satu atau kedua orang tuanya namun tidak dapat berkontribusi sedikit pun untuk meraih tiket surga. Jadi orang tuanya masih ada, tapi tidak dapat dimanfaatkan oleh si anak ini untuk mendapatkan kasih sayang daripada orang tuanya, yang mana doanya agar si anak mendapatkan tiket surga kelak di akhirat. Yang ketiga, hamba yang enggan bersolawat ketika nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sisinya. Maka dibilang itu bakhil. Ya. Orang yang bakhil itu bukan orang yang nggak mau apa. Kata Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil itu orang yang ketika aku disebutkan namaku di sampingnya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah yang bakhil. Sesungguhnya. Itu Ustaz, dasarnya mana? Dasarnya dalam hadis yang panjang ini. Nah, ketika Rasulullah menaiki tangga, Rasulullah bilang amin. Naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin pada waktu khutbah ya. Maka ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah tadi ketika engkau naik tangga di mimbar tadi kok bilang amin, amin, amin. Bilang aminnya 3 kali. Ya kan? Kata, mengapa engkau melakukan itu Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, semoga jauh dari rahmat Allah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Maka aku pun mengucapkan kata Rasulullah, amin. Nah, ketika menaik tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi, semoga jauh, ba'udah min rahmatillah. Ya. Orang yang bagaimana? Man adraka walidahu ahadahuma au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Yang mana mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya tapi tidak bisa keberadaan orang tuanya itu menjadikan dia sebab masuk surga. Maka aku katakan amin. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ialah seorang, maka kata Jibril ya ketika menaiki tangga ketiga, Jibril mengatakan, semoga jauh dari rahmat Allah orang yang disebutkan namamu di sisinya tapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Nah ini hadis riwayat Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Nah, semoga kita yang berikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar ini tidak termasuk dari 3 orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah ini. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maunah yang besar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan Pak Nur Zaman. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Huda yang telah memberikan paparan yang begitu detail ya tentang mana rahmat. Mungkin sekarang sudah waktunya bagi Pak jamaah apabila ada yang mau tanyakan, silakan bisa mengacungkan tangan atau ya raise your hand. Ini sudah ada Pak Bagino ya. Silakan Mas Bagino. Ya, silakan monggo saya. Pak Bagino. Silakan di. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini, Tat. Ya, monggo Pak. Kedudukan antara ridho Allah dengan rahmat Allah itu bagaimana? Itu aja, Tat. Ya. Ya. Baik. Sudah, Ya, Pak? langsung aja Pak Ustadz. Oh iya. Pak Wagino. Pak Wagino namanya Pak ya? Iya, betul, Pak Wagino. Nah, dari mana Pak Wagino ini? Dari BBC juga, Pak. Dari iya. Pertiwi juga. Posisi antara ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dua-duanya ini merupakan bentuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ridho dan rahmat.
untuk mendapatkan, kalau rahmat sifatnya itu menyeluruh. Jadi sifat rahmat ini ialah ada dua, ada yang sifatnya terputus, ada yang sifatnya berkesinambungan. Ya. Yang terputus bagaimana? Yang terputus ialah sifat rahmat Allah ketika seseorang tadi telah meninggalkan dunia. Dari sifat Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman ialah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Itu berhenti ketika seseorang keluar dari dunia tanpa membawa iman, maka berhenti rahmatnya Allah sampai situ. Orang-orang kafir. Tetapi bagi orang mukmin, rahmatnya Allah tetap berlanjut. Itulah yang berkesinambungan yang diambil dari sifatnya Allah Ar-Rahim. Nah, di mana letak ridhonya Allah? Letak ridhonya Allah ialah ketika seorang hamba tadi beriman dan beramal soleh, maka dia mendapatkan sifat Rahman dan Rahim, rahmatnya Allah yang berkesinambungan. Di dunia dia mendapatkan, dan di akhirat dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Pak. Dari kedudukannya itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Mungkin Pak Wagino puas ya dengan jawabannya. Silakan jamaah. Ya, silakan jamaah yang lainnya bisa langsung. Boleh sambil tunggu saya boleh tanya. Ya, silakan. Ya. Ya. Kalau nggak boleh, Pak Ustadz. Monggo, Kita Pak. bicara tentang tadi kasih sayang tadi ya. Yes, monggo, Jadi silakan. Allah mengasihi semua hambanya. Ya, yang Islam, yang non-Islam, semua dikasih Allah. Dikasih. Tapi yang sayang ini adalah yang beragama Islam ini. Ya dikasih, ya disayang. Nah, itu tadi Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. disayang. Yang disayang, ya. Yang disayang. Nah, bagaimana dengan orang-orang? Kalau orang-orang kafir pasti nggak disayang udah. Ya. Jadi kalau semua agama sama itu beda itu, nggak benar. Dudung ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan informasi tentang Islam ya? Di orang di pedalaman-pedalaman, orang zaman dulu kan tinggalnya kan tidak. Kalau sekarang ini kan semuanya bisa mengakses, bisa tahu Islam. Sekarang banyak di Amerika pada berbondong ke Islam ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu, oh ada Islam ini? Gimana itu, Pak Ustadz itu? Ya, jadi dalam keterangan kitab-kitab yang kita pelajari, Pak, jadi yang termasuk orang yang mendapatkan dispensasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang satu berada pada zaman fatroh. Ya. Zaman fatroh itu ialah zaman di mana tidak diutus nabi di situ. Ya. Tidak diutus nabi. Maka di situ kedudukannya nanti di akhirat orang-orang ini di lembah namanya lembah Al-A'raf. Para ulama, sekali lagi, para ulama dalam menafsir hal ini mengkiaskan termasuk orang-orang yang hidup di pedalaman, yang tidak sampai kepada mereka informasi tentang Islam. Maka digolongkan termasuk orang yang hidup di zaman fatroh. Artinya, seperti orang yang misalnya ini, mohon maaf ya, kita di Indonesia aja ini, di Papua Nugini sana atau di Irian, itu orang yang masih pakai OTK, masih pakai apa, yang memang belum nggak kenal sama sekali hidupnya sehari-hari sama harimau, sama macan, sama buaya, nggak kenal sama sekali, dan nggak ada dai-dai kita yang sampai ke sana mungkin ya pada waktu itu. Ini digolongkan oleh para ulama, dikatakan ba'idun minal ulama, jauh dari para ulama, maka digolongkan termasuk seperti orang yang hidup zaman fatroh. Nah, ini termasuk orang-orang yang diampuni sama Allah, dimaafkan. Tapi nanti di akhirat di mana? Apa di surga atau neraka? Itu ditempatkan di antara surga dan neraka, namanya di lembah, namanya lembah Al-A'raf. Makanya ada surat namanya Al-A'raf. Nah, di situ juga ditempatkan beberapa orang, Pak, para orang-orang yang meninggal mati syahid, yang mana ketika dia perang berjihad fisabilillah, dia berangkat perang fisabilillah tapi tidak mendapatkan ridho atau izin daripada orang tuanya.
Di situ juga. Al-A'raf. Nah, nanti keputusannya bagaimana? Diserahkan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu ditimbang-timbang dan gimana? Oh, ini masukkan surganya lah. Oh ya. Oh, ini misalnya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut kajian para ulama seperti itu Pak Suharsono. Nah, yang jauh dari para ulama, tidak sampai khobar, informasi tentang Islam atau hidup di zaman Fatro, itu termasuk orang-orang yang dimaafkan. Nah, begitu Pak Suharsono. Baik, makasih. Iya. Jadi monggo. Selanjutnya ada Pak Supriyadi Linop ya. Monggo Oke, sudah angkat tangan. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon izin mau tanya. Tadi kan kasih sayangnya Allah Maha Pengasih dan penyayang untuk umat Muslim ya. Sementara kalau non Muslim ya cuma dikasih saja tapi tidak mendapatkan sayangnya. Ya, bahasanya gitu. Ya, dikasih tapi belum tentu bisa sayang. Nah, itu tadi yang mau saya minta ketegasan. Kalimat belum tentu berarti tentu ada kemungkinan disayang, ada kemungkinan tidak gitu ya Ustadz ya. Ya, jadi begini. Belum tentu itu maksudnya gini loh. Ya 99%-nya ya nggak disayang sebenarnya itu Pak. Dapat bahasanya belum tentu disayang ya. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir ini, walaupun dia nanti di akhirat itu menginfakkan ya di dunianya, menginfakkan 1 gunung emas, Jabal Uhud itu emas semua diinfakkan untuk mengganti kalimat syahadat la ilaha illallah, maka tidak bisa digantikan itu. Itu beratnya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita tanamkan, kita betul-betul kita jaga dalam hati kita itu. Nah, maka bersyukur kita, semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya, artinya sudah yang kafir yang mati dalam kekafiran ya sudah pasti merugi gitu di akhirat. Wah, jadi sudah nggak ada. Bukannya belum tentu gitu Ustaz ya. Iya, bukannya nggak mungkin dapat kasih sayangnya Allah. Iya, terus yang kedua Ustaz, nih yang tadi terkait silakan. dengan Al-A'raf ya, ketika zaman Fatrah itu, terus juga saya pernah dengar katanya kalau yang meninggal dia masih menyisakan hutang, itu juga belum diterima, apakah juga posisinya di Al-A'raf tadi itu ya? Oh tidak. Nah itu nanti sama ini ya Pak ya. Jadi gini, orang-orang yang misalnya punya hutang, kemudian dia meninggal, ini dilihat dalam cerita-cerita ya, dalam kajian-kajian kita dikatakan, kalau orang ini punya dalam hatinya untuk membayar, ya, melunasi. Namun kemudian ternyata Allah berkata lain, Allah panggil duluan sehingga menyisakan hutang. Ini kan akhirnya ditanggung sama ahli waris kan Pak. Kan begitu. Namun ada namunnya Pak. Namun sekali lagi dalam literatur kita dikatakan orang yang punya niat untuk melunasi hutang-hutangnya, namun takdirnya Allah berkata lain, dia dipanggil duluan. Allah akan bayarkan hutangnya orang itu dengan cara Allah. Diceritakan waktu itu ada orang datang kemudian meninggal, kemudian apa? Allah kirimkan seorang malaikat yang menyerupai orang itu. Padahal orang itu meninggal Pak, datang kepada orang yang punya hutang, dibayarkan hutangnya Pak. Orang ini kaget, yang hutangnya kaget loh. Perasaan orang itu kan sudah meninggal, tapi kok datang bayar hutang sama saya ya? Itu kuasa Allah itu Pak ya, kuasa Allah. Jadi niat dalam hati untuk melunasi itu yang penting. Ya. Tapi tidak termasuk di Al-A'raf tadi Pak ya, enggak itu, bukan itu Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini selanjutnya ini santri apa nih? Santri Gayeng. Santri Gayeng. Tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya.
dulu saya ini murid jenengan Ustaz. Kayak Sampai sekarang juga masih mengharap jadi saya diakui kayak kenal sebagai ini. murid jenengan. Kayaknya kenal ini. Orang Nggih, Lampung. Ustaz. Orang Lampung ini, Pak. Nggih, Ustaz. Nggih, Ustaz. Kakak di Lampung Sebelumnya ya. yang kami hormati Samuson dan segenap Sivitas Akademiknya. Izin bertanya Ustaz mengenai tadi materi yang telah jenengan paparkan tadi mengenai rahmat dan maghfirah tadi Ustaz. Bahwasanya seseorang itu tidak akan masuk surga kecuali mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah SWT. Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz, apabila ada seseorang yang berkata bahwasanya bahwasanya percuma kita beribadah dengan mempeng dan lain sebagainya, kita sholat, melakukan ibadah sunnah, sedekah, tetapi nanti kita tidak akan mendapat maghfirah dari Allah. Nah, lantaran amalia itu tidak bisa dijadikan justifikasi atau sebuah alasan untuk masuk surga, melainkan karena rahmat dan maghfirah Allah SWT. Nah, ini mengenai sikap yang seperti ini itu gimana Ustaz? Tanggapan jenengan itu Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz. Sebenarnya apa yang ditanyakan sama, lupa saya namanya, ini siapa? Siapa? Mas Ud Ustaz. Mas Ud. Oh ya, Mas Ud. Iya Ustaz. Mas Ud ya, Mas Ud ini ya. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Mas Ud ini sudah ditanya oleh para sahabat. Iya Ustaz. Nah, ya. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari keluar dari rumah beliau dengan membawa 2 kitab, ya, bawa 2 kitab, tangan kanan bawa kitab, tangan kiri bawa kitab. Jarang-jarang Rasulullah begini gitu. Ini di Musnad Imam Ahmad diceritakan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya, bahwasanya hadza kitab li ahlil jannah. Ini kitab merupakan nama-nama orang yang akan masuk surga. Plus nama ayahnya dan nama kabilahnya. Itu kitab dari mana itu? Ya, alam itu kita mungkin Jibril nganterin. Ya, kalau kita kayak apa Pak Suharno? Kayak buku apa Pak? Buku induk ya Pak ya? Kayak buku induk gitu mungkin ya. Dan tangan kiriku ini adalah nama-nama kitab, di dalamnya ialah nama-nama orang yang akan masuk neraka, yang sudah dicap masuk neraka. Tidak masuk neraka. Plus nama bapaknya dan nama kabilahnya. Luar biasa ya. Bengong-bengong itu para sahabat itu. Jadi gimana itu? Ya. Bi asma'i ahlil jannah wa asma'i abaihim wa qabailihim. Ya, dari nama diri sendiri, nama ayahnya, saat nama kabilah-kabilah disebutkan dalam kitab itu. Nah, kemudian sahabat ini bertanya, ya, bertanya kenapa? Ya Rasulullah, kalau begitu, kalau sudah ditulis di situ ya Rasulullah, umpama ini nama saya ditulis itu yang di kanan, alhamdulillah. Umpama di kiri ya Rasulullah, naudzubillah juga kan gitu. Berarti sudah rampung dong Rasulullah. Kita punya amalan ini, sudah ngapain kita beramal? Kan begitu ya? Ya, sama seperti pertanyaan Mas Ud tadi ini. Nah, ya kan? Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanggapi sahabat tadi, Rasulullah bersabda begini, saddidu wa qaribu fa inna ahlal jannah yukhtamu amaluhu bi amali ahlil jannah wa in amila ayya amalin. Kata Rasulullah, saddidu wa qaribu, kalian jangan putus asa. Tetap berbuat baik, tetap bermuqarabah kepada Allah Ta'ala, karena penduduk surga itu umurnya akan ditutup dengan mengamalkan dengan amalan ahli surga.
sekalipun apapun yang dia perbuat sebelumnya, sebelum dia meninggal tadi, berbuat apapun, dengan perbuatan apapun selain perbuatan ahli surga, tapi ketika dia akan meninggal, Allah rahmati dia, turunkan rahmatnya, dan dia berbuat amal kebaikan yang luar biasa, dan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan maka dia tertulis sebagai ahlul jannah. Dan sebaliknya, orang yang ditutup umurnya dengan mengamalkan amal ahli nar, maka termasuk ahli neraka, sekalipun dia sebelumnya beramal kebaikan. Artinya di sini, apa yang ditanyakan dengan maksud tadi itu bahwasanya dalam kaitannya dengan kajian kita malam hari ini, kita tidak boleh lepas dari putus asa rahmatnya Allah, menggantungkan hati kita kepada rahmatnya Allah. Namun amal itu hanya sekedar sebagai alat, sebagai kendaraan saja. Tapi hati kita lah sesungguhnya yang harus menyandarkan diri kepada Allah, rahmatnya Allah, bukan pada amal kita itu. Nah, ini pekerjaan hati ya Mas sebenarnya. Ya, tanya Mas tadi itu sudah dijawab sama Rasulullah dulu. Pertanyaan sahabat dulu begitu juga. Ya begitu ya Ustaz ya. Paham ya? Iya Ustaz, matur suwun Ustaz. Iya, monggo, silakan. Baik, selanjutnya masih ada waktu dari jamaah yang lain. Kalau yang mau bertanya, silakan. 5 menit lagi nih kayaknya. Iya, betul. Monggo, silakan. Ada lagi yang tanyakan? Yang hadir ini 50 ya? 40 ya. 8, tadi 50. Sempat 50-an ya. Betul ya Mas Bamsud? Ya, ada yang menanyakan, monggo silakan. Iya, monggo Pak Husen ya. Boleh tanya yang lain Ustaz. Silakan Pak. Ya, kalau masih berhubungan, insya Allah. Ini nggak ada hubungannya Ustaz. Ya, insya Allah kalau bisa jawab, saya jawab. Ya, ada yang bikin bingung Ustaz. Ya, yaitu mengenai Syiah Ustaz. Wah, ini kalau diterangkan nggak habis malam, Pak. Dulu MUI itu membuat bahwa Syiah itu sesat. Tetapi sekarang kelihatannya agak-agak longgar itu Ustaz. Bagaimana yang sebenarnya itu Ustaz? Maksudnya longgar gimana tuh Pak? Banyak yang Ustaz yang malah yang terkenal kelihatannya agak-agak miring ke sana ke Syiah itu Ustaz. Jadi kalau udah bahas tentang kajian tentang Syiah ini, kan Syiah ini ada Syiah yang bentuknya itu seperti kita Pak. Namanya Zaidiyah itu di Yaman sana Pak ya. Yaitu tidak melaknat sahabat, tidak melaknat para sahabat Nabi. Nah, yang keras ini kan namanya Syiah Rawafid yang mencaci para sahabat itu ya. Nah, kitanya mencaci tetangga yang nggak boleh, apalagi sahabat begitu Pak. Ya, yang di Indonesia bagaimana Ustaz? Di Indonesia sama Pak. Di Indonesia ini kebetulan saya mondoknya dulu di Bangil Pak. Ya, di Bangil itu pertama kali pesantren dulu itu ada pesantren namanya Muhammad apa namanya, di Bangil itu ada pesantren yang mana jadi pesantren itu ada Pak. Jadi kalau Bapak masukkan anak ke pesantren Bangil, hati-hati. Ya, ada pesantren Sunni, ada yang Syiah. Nah, itu nanti harus hati-hati Pak ya, kita menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini harus hati-hati Pak. Kenapa? Karena sekali lagi ini menyangkut akidah yang mana kita nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimana? Kita mau akidah itu bersihkah atau terkotori, atau kita menghadap dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara akidah kita yang salah. Naudzubillah wa naudzubillah. Ya. Sudah jelas orang yang wafat dan dimakamkan di samping Rasul Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di Madinah di Masjid Nabawi itu dua orang itu pasti dah itu sepakat kita bahwasanya dua orang itu orang yang mulia. Sudah, titik.
nggak boleh kita utak-atik lagi. Ada yang bisa mendampingi Rasul di makom Rasul itu? 2 orang itu? Selain 2 orang itu ada nggak? Tidak ada. Artinya kemuliaan mereka kekal abadi selamanya. Nggak boleh diutak-atik. Itu yang boleh kita tanamkan dalam hati kita. Nah, yang gitu aja Pak ya. Kalau kita terangkan panjang tuh Pak. Jadi konklusinya menurut Ustadz itu akidahnya sesat atau tidak sesat menurut Sunni? Secara garis besar sesat. Ya. Secara garis besar sesat. Terima kasih Ustadz. Ya, betul. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Ya, terakhir mungkin dari Pak Muslimin ya. Nih Pak Muslimin sudah angkat tangan juga. Silakan Pak Muslimin. Ya, silakan. Monggo, silakan. Masya Allah, dari Aceh ini. Ya. Oh, Aceh. Silakan di unmute Pak Sofyan. Ya, silakan. Di unmute dulu Pak, masih belum nyala mic-nya Pak. Di unmute dulu Pak. Ya, ini mic-nya. Mic-nya di dulu Pak. Unmute ya. Di unmute Pak. Unmute. Dibuka mic-nya. Ya, Pak Muslimin, mohon ya silakan udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sehat semua insyaallah. Alhamdulillah. Aceh mana nih Pak? Di Aceh mana nih? Ini kami lagi itikaf di Masjid Teguh Umar. Di mana itu? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Alhamdulillah. Ya, kami sedang belajar itikaf selama 4 bulan ini ceritanya. Masya Allah. Luar biasa. Ini kelihatan kayak di dalam penjara soalnya pintunya saya tutup. Takut mengganggu teman-teman yang lagi istirahat. Iya. Mohon maaf Ustadz, sedikit mengenai apa namanya. Tadi saya tertarik dengan Al-A'raf ya. Iya. Ini Al-A'raf ini dia antara surga dan neraka gitu Ustadz ya. Iya, dia tebing tinggi itu Pak. Tebing tinggi ya. Bukan tebing tinggi Sumatera Utara Pak ya. Tempat lemang. Ini kira-kira condongnya kemana ini? Condong ke surga apa ke neraka dikira? Atau mungkin ada, apakah dia dapat nikmat surga juga, ada juga kebagian neraka juga kan? Enggak. Jadi di situ hawanya aman-aman aja Pak, nggak ada hawa panas, nggak ada. Oh gitu. Artinya, iya namanya ya apa ya, masih ya intinya pra surga lah saya kira. Oh, pra surga ya. Jadi artinya sedang antri ya. Iya, pra surga, bukan pra peradilan bukan Pak ya. Berarti lebih condong ke arah surga gitu. Iya, mungkin situ ada orang-orang yang mati syahid tapi nggak dapat izin orang tuanya. Nah, itu kan sebenarnya dia mati syahid orang masuk surga. Tapi karena nggak dapat izin orang tuanya berangkat jihad tapi ngotot orang tua. Nah, ini masalahnya kan di situ. Artinya ditunggu nanti pengadilan akhirat, didatangkan orang tuanya, gimana? Sudah ridho belum? Oh, anak sudah ridho ya Allah. Ya udah diangkat surga. Kalau gitu. Soalnya kita nih juga lagi ada rasa takut juga ini. Lagi keluar 4 bulan, ternyata masih meninggalkan hutang juga. Ya, pokoknya yang hal-hal yang sifat adami ini memang harus kita apa ya. Niat Pak, niat dalam hati kita. Insya Allah. Semua yang tadi kita, sudah terjawab juga tentang bab niat itu sudah alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Mohon doanya untuk kami nih sedang belajar fisabilillah di Aceh ini. Iya. Ya. Teman menyempatkan diri. Santri-santri kami banyak dari Aceh juga nih Pak. Oh, alhamdulillah. Dari Aceh. Ya. Alhamdulillah. Kami sudah 40 hari di Aceh, masih sisa 80 hari lagi. Insyaallah. Ya, insyaallah moga-moga kasih sabaran. Amin. Pak teman-teman ya, Pak Muslimin, Sofyan, dalam melaksanakan itikaf luar biasa. Artinya Pak Muslimin dijaga hatinya Pak ya. Amin. Jadi
Bukan badannya aja yang itikaf, tapi hatinya juga harus itikaf. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah. Jadi hatinya jangan tetap di dalam masjid, jangan di luar masjid. Insya Allah, insya Allah. Masih panjang perjalanan 80 hari lagi insya Allah. Jadi badan di masjid, hati juga harus masjid. Kadang-kadang Insya kita badan di masjid, tapi hatinya di pasar kan ada tuh Pak, banyak. Banyak Pak. Jalan-jalan. Ini kadang-kala ini hati badannya lagi di masjid, hatinya lagi di rumah nih. Itu dia. Ya moga-moga lah dikasih kesehatan semuanya. Syukran. Amin insyaallah. Ya, monggo. Baik. Syukran atas penjelasannya Ustaz. Syukran. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin nanti sebelum ditutup dengan doa, kita kasih kesempatan ke Pak Dr. Suarsono untuk memberikan sambutan terakhir nih, penutup. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah perti mengaji yang dirahmati Allah. Insya Allah dirahmati Allah nih. Sudah saya pakai kata rahmat ini Pak Ustadz ini ya. Dengan rahmat yang Maha Esa. Yang dikasih sayang Allah ya. Tadi udah disampaikan makna-makna daripada rahmat ya. Ada nabi, kasih sayang, ada hujan dan beberapa yang lainnya. Saya memaknainya dalam arti kira-kira kasih sayang. Semoga kita semuanya dalam kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah ini tadi disampaikan tadi kita banyak-banyak beristighfar. Ya. Mari kita senantiasa terus mengucapkan dalam mulut kita, lidah kita ini istighfar ini dimanapun kita berada. Kemudian kita juga selalu amar ma'ruf nahi mungkar, ajak-ajak kebaikan dan meninggalkan kemungkaran ya. Jadi kita senantiasa ajak-ajak kebaikan. Kalau kita tidak bisa mencegah kemungkaran, minimal kita ajak-ajak kebaikan. Ya, insyaallah. Kemudian kita berbuat kebaikan, kebajikan ya dimanapun, kapanpun ya harus senantiasa berbuat baik ya. Yang tadi juga, yang terakhir tadi ada mendamaikan ya Pak Ustadz ya, mendamaikan dua pihak yang bertikai. Jadi jangan malah disiram bensin supaya lebih besar nyala apinya, tetapi kita siram dengan air supaya damai, supaya berbaik, bersilaturahmi. Ya. Ini kira-kira tips-tips untuk menggapai rahmat Allah tadi. Kemudian ada juga tipe-tipe orang yang dijauhi dari rahmat Allah tadi. Ada pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan itu orang yang dosanya belum diampuni. Ya. Kita sudah keluar bulan Ramadan dulu nih, apa kita sudah diampuni atau belum? Ya, makanya kita harus banyak istighfar. Ya. Kemudian apabila kita masih punya orang tua, mari kita muliakan orang tua kita. Ini adalah tiket ke surga. Kalau sampai masih punya ibu, punya bapak, atau punya ibu dan bapak, dan kita tidak memuliakan mereka, ini sayang sekali. Kita akan dijauhi oleh rahmat Allah. Dan yang ketiga tadi adalah, kalau kita mendengar Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita diam saja. Ya, kita diam saja. Ini juga termasuk orang yang dijauhi oleh rahmat. Oleh karena itu, setiap kali Nabi kita disebut, mari kita selalu mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lain. Saya nggak menangkap semuanya, tapi kira-kira garis besarnya gitulah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya terima kasih sekali. Hari ini tadi saya lihat terakhir ada 50 jamaah ini Pak Ustadz, ini lapor ini ya. Ada 50 jamaah yang hadir, alhamdulillah. Dan yang paling jauh ini dari Pak Muslimin ini, dari Aceh ini. Iya. Masya Allah. Pak Muslimin. Assalamualaikum Pak Muslimin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang banyak membimbing saya ini. Waktu saya di Masjid Green Pramuka nih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Muslimin. Ya. Saya banyak belajar mengaji dari anak buahnya di Masjid Green Pramuka ya.
Masjid Dan juga terima kasih teman-teman semuanya, jamaah semuanya. Dari Bukit Tinggi ada 2 orang tadi ya. Saya lihat ya dari beberapa daerah-daerah yang lain ya. Bapak Ibu, saya kepingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ini tadi itu, berbuat kebaikan tadi. Amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf nih. Oleh karena itu nanti kalau ada undangan sampai pada Bapak Ibu sekalian, silahkan kita amar ma'ruf. Kita ajak-ajak kepada kebaikan. Dengan men-share undangannya kepada teman yang lain. Kalau ada satu aja yang kita undang, yang kita ajak, kita insya Allah akan dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Suarsono yang telah memberikan kesimpulan yang cukup lengkap tadi ya. Begitu malah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Muhsin Huda. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa bersama. Mari kita awal dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman dan syakirin hamdan yuwafi ni'am zidah. Ya Rabbana lakal karim wa 'azim sultan. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu tawfiq wa dhunub wa tastur bil ayub wa taslu bil qulub wa talinu sultan dan rasul. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Orang-orang yang berkumpul di pengajian seperti malam hari ini Allah. Dan rahmatilah dan sayangilah orang-orang yang kami cintai di luar sana ya Allah. Amin ya Allah. Anak-anak kami, istri kami, orang tua kami ya Allah, sanak famili kami, berikanlah rahmat kepada mereka ya Allah, dan berikanlah maunah kepada mereka ya Allah. Kasih sayangilah anak-anak kami ya Allah, berikan kasih sayang kepada keluarga kami, dan terutama kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marhamna umat Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah marhamna wa umat Sayyidina Muhammad. Rahmatilah, sayangilah umat baginda Muhammad SAW dimanapun berada. Berikanlah kesabaran dalam menghadapi musibah dan berikanlah husnul khatimah dalam segala hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, demikianlah para jamaah petinggi ngaji sesi 27. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sama-sama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kehidupan kita semua penuhnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saja pengajian pada malam ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih.